Sore saudara, pada malam hari ini jumpa lagi dengan saya Pendeta Jeremias Parihema dalam acara Suara Sahabat. Dan malam hari ini saya mengundang sahabat saya Pak Yusak Lakotani untuk berbincang-bincang dengan saya pada malam hari ini untuk membahas tentang kualitas hidup kekristenan. Saya berharap saudara pemirsa yang mendengarkan semua acara pada malam ini, saudara bisa mengambil yang baik, saudara bisa tanamkan dalam hati, dan saudara bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan acara selanjutnya. Sore saudara, pada malam hari ini jumpa lagi dengan saya Pendeta Jeremias Parihema dalam acara Suara Sahabat. Dan malam hari ini saya mengundang sahabat saya Pak Yusak Lakotani untuk berbincang-bincang dengan saya pada malam hari ini untuk membahas tentang kualitas hidup kekristenan. Saya berharap saudara pemirsa yang mendengarkan semua acara pada malam ini, saudara bisa mengambil yang baik, saudara bisa tanamkan dalam hati, dan saudara bisa mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan acara selanjutnya. Ya, salam, selamat sore Pak Yusak. Ya, sore. Senang bisa jumpa dengan Pak Yusak sore hari ini. Ya, dalam acara Suara Sahabat sore ini kita akan membahas tentang kualitas hidup kekristenan. Ya, saya dengar-dengar ada beberapa hal yang Pak Yusak dengar kemudian ingin untuk mempertanyakan dalam acara Suara Sahabat malam hari ini. Kita bisa berbincang malam ini tentang hal kualitas kekristenan. Ya, silakan Pak Yusak, mungkin ada beberapa hal yang ingin Pak Yusak sampaikan untuk bisa kita sama-sama mendengarkan. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang akan ditanyakan oleh Pak Yusak pada malam hari ini supaya pemirsa di rumah, saudara-saudara di rumah bisa mendengarkan tayangan ini dan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Silakan Pak Yusak. Kita sebagai manusia yang bersosialisasi, kita butuh kualitas hidup, apalagi kita sebagai orang Kristen. Nah, karena saya orang Kristen, pengikut Kristus, saya harus berpatokan pada Alkitab. Nah, sore hari ini saya akan ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18 dengan perikop pengujian dan pencobaan. Tapi lebih spesifik saya mau bertanya dan sharing dengan Pak Pendeta di ayat 12. Seperti begini bunyinya ayat 12 dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini konteks dua ayat ini dulu. Saya mau sharing dengan Pak Pendeta soal kualitas hidup manusia Kristen. Apalagi di luar kita bersosialisasi dengan orang yang di luar kekristenan. Kita harus sebagai orang Kristen ini harus bisa menempatkan diri sebagaimana pengikut Kristus, tapi tidak menonjolkan keimanan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana pandangan Bapak? Baik saudara, ada beberapa hal yang sore hari ini ditanyakan oleh Pak Yusak sahabat saya, ya, tentang kualitas kekristenan. Dan menurut Pak Yusak bahwa memang Tuhan tidak bisa dicobai karena Tuhan juga tidak mencobai manusia. Kadang-kadang manusia berpendapat bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dia bisa berbuat semuanya untuk Tuhan, dan itu menandakan sebagai kualitas hidup kekristenan. Tapi buat saya pada sore hari ini saya ingin beritahu tentang satu hal penting, bahwa kita umat atau orang-orang percaya atau manusia, kita tidak bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena buat saya hidup kita ini yang berbuat kepada kita adalah Tuhan.
Tuhan yang mengerjakan semua dalam hidup kita, Tuhan yang memberkati hidup kita, Tuhan punya semuanya. Dan Tuhanlah yang bisa untuk membuat kita dimuliakan. Tuhanlah yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Tuhan yang bisa memberikan kita kekayaan. Tuhan yang bisa memberikan kita hikmat. Semua adalah pemberian Tuhan. Jadi kita manusia, ketika Tuhan berikan sesuatu dalam hidup kita, tugas kita adalah bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nah, kekristenan kehidupan yang berkualitas adalah kekristenan yang selalu dalam kehidupannya merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan dan menganggap kehidupannya ini semua terjadi karena kemuliaan Tuhan, karena keinginan Tuhan supaya dia mendapat sesuatu yang kuat dari Tuhan. Nah, jadi kalau kekristenan kemudian kita mulai anggap bahwa hidup kita ini kita bisa buat semuanya buat Tuhan, kita bisa kerjakan semua buat Tuhan, dan sepertinya yang kita kerjakan itu dalam kehidupan, entah itu pelayanan sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang Kristen, seorang jemaat, kemudian dia datang dan contoh dia memberikan sesuatu dan pemberian itu menyatakan bahwa semuanya itu semua yang dia kerjakan itu pemberiannya itu untuk Tuhan. Padahal buat saya pemberian-pemberian ketika dia melakukan sesuatu itu untuk baliknya, impact baliknya kepada kehidupannya sendiri. Jadi sebenarnya kita ini tidak melakukan sesuatu buat Tuhan, itu buat saya. Ya, jadi kalau ada pendapat-pendapat yang lain bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, yaitu terserah orang-orang tersebut. Tapi buat saya kualitas kekristenan adalah orang bagaimana dalam hidupnya dia bisa mengerti, memahami dirinya bahwa dia inilah ciptaan, bukan yang menciptakan manusia. Ya, amin. Saya mau sharing lagi tentang ayat di Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ini Pak, ayat 27. Ya. Yang saya mau pertanyakan lagi, karena di sini judul berikut pendengar atau pelaku firman. Ya. Nah, kita ini sebagai orang Kristen, apa yang diharapkan para gembala? Apakah kita sebagai pendengar atau pelaku firman? Ya. Oke. Ya. Sahabat Facebook yang terkasih, saudara yang ikut bersama dalam acara Suara Sahabat. Ini sahabat saya Pak Yusak ini asalnya dari Ambon. Ya. Dia kebetulan bersama-sama dengan saya di Makassar dan dia anak Tuhan, dia percaya benar kepada Tuhan, dan karena dia mendengarkan beberapa hal dari yang pernah saya sampaikan, dan akhirnya pada malam hari ini dia bisa berjumpa dengan saya di tempat ini ya. Ini hal yang menarik bahwa kehidupan seorang gembala, seorang pendeta, ataupun jemaat Tuhan, atau pemirsa di rumah yang percaya kepada Tuhan, apakah kita ini mau jadi pendengar atau mau jadi pelaku firman? Saudara, semua kita yang hidup pada saat ini sebenarnya kita ini harus menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, tidak hanya duduk diam dengar kemudian pulang berikan persembahan dan semua yang kita kerjakan itu. Tidak, kita harus menjadi pelaku, benar-benar pelaku. Pelaku itu artinya begini, apa yang tercatat dalam firman itu kita kerjakan. Baik kita kerjakan di rumah kita, di gereja, atau di mana saja, di tempat kerja kita, di kantor dan lain sebagainya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya hampir 3,5 tahun, dia menyatakan bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan, yang dia lakukan, dalam pengajaran dia sampaikan bahwa hidup kita ini harus menjadi pelaku firman. Karena orang-orang yang melakukanlah yang akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara, kalau hanya menjadi pendengar seperti seorang penonton yang tidak turut dalam pertandingan. Nah, kalau dalam pertandingan bola, kemudian saudara tidak turut di dalamnya, Pak, saudaranya menjadi penonton, bertepuk tangan, bersukaria, tapi saudara tidak mengalami sesuatu, kemenangan hanya orang yang bermain yang merasakan. Nah, jadi begitu Pak Yusak, kira-kira dalam hidup kita, kalau kemudian kita hanya jadi pendengar, kita hanya jadi penonton, maka kita tidak merasakan pertandingan itu. Dan yang merasakan hanya orang yang bermain. Nah, orang-orang yang bermain yang akan bisa meraih kemenangan di dalam permainan itu. Nah, dalam hidup kita kekristenan, kalau kita tidak ikut serta, kita tidak menjadi pelaku di dalam, maka sebenarnya kita hanya sebagai jadi orang-orang yang ada di luar, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menentukan kemenangan, kita tidak bisa menentukan
apa yang harus kita kerjakan, dan kita tidak bisa menentukan apa-apa. Tapi kita bisa teriak dari luar, masukkan gol, masukkan gol. Kita bisa bicara begitu, tapi kita sendiri sebenarnya tidak mengalaminya. Dan sebenarnya sukacita tidak kita dapatkan karena kita hanya sebagai seorang penonton atau pendengar. Nah, di dalam gereja Tuhan atau dalam gereja di mana kita beribadah, kita kalau hanya menjadi pendengar, maka kita tidak mengalami sesuatu. Nah, buat saya, orang yang tidak mengalami Tuhan, orang tidak berjumpa dengan Tuhan, dia harus bertobat lagi dalam hidupnya. Nah, mungkin itu Pak Yusak ya. Saya mau tanya Pak, itu kita sebagai orang Kristen, iman Kristen kita di dalam komunitas kita. Tapi bagaimana kualitas iman Kristen sebagai pelaku firman di lingkungan sosial yang lebih luas? Karena kita hidup dengan agama yang berbeda-beda, kita bersosialisasi dengan agama dan pemahaman yang berbeda-beda. Jangankan di luar kekristenan, dalam kekristenan saja itu akan terjadi satu perbedaan, mungkin liturginya kah atau tata ibadahnya kah. Nah, bagaimana ini kualitas sebagai pelaku firman itu bisa diterapkan? Apakah ada ayat-ayat yang bisa dipakai sebagai untuk menguatkan firman dari Yakobus 1 ayat 9 ini? Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 ini bisa menjadi acuan orang-orang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus itu sebagai terang, sebagai pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam lingkungan yang plural atau yang majemuk. Karena apakah kita konteksnya sebagai orang yang memang sebagai pengikut setia, mengikut salib Yesus Kristus dengan pola Tuhan Yesus, ataukah kita sebagai perilaku orang Kristen punya egosentris dengan keimanan yang merasa diri tinggi? Nah, sementara kalau konsep Tuhan Yesus itu harus kita jadilah terang dan siap memikul salib, penyangkal diri. Nah, konteks kualitas ini, iman Kristen ini bagaimana menurut Bapak? Oke, baik. Saya perlu menjelaskan dasar dulu dari iman dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, karena orang hari-hari ini kadang-kadang iman juga iman konyol. Kemudian perbuatan juga perbuatan konyol sebenarnya. Jadi saya ingin menyampaikan begini, penting memang. Iman tanpa perbuatan itu Alkitab catat mati. Nah, kemudian perbuatan tanpa iman itu dosa. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati, tapi perbuatan tanpa iman itu dosa. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, Alkitab catat kalau tidak dengan percaya, maka kita berdosa sebenarnya. Ya, jadi makanya semua tentang firman, tentang kehidupan sehari-hari dalam hidup kita, ketika kita kerjakan semuanya atau kita lakukan semuanya, harus kita percaya itu terjadi. Ya. Kalau seandainya kita tidak percaya, kemudian kita mencoba untuk beriman dari yang tidak kita lakukan, wow, ini menjadi sesuatu yang kurang baik dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya hari ini kualitas kehidupan seseorang itu bisa terjadi buat saya kalau dia percaya kepada Kristus, kalau dia hidup dalam Kristus. Karena di luar Kristus tidak ada kebaikan di sana. Kebaikan tentang Tuhan itu tidak ada. Jadi hanya orang-orang yang hidup di dalam Kristus yang mengerti tentang bagaimana cara melakukan yang terbaik, bagaimana cara melakukan kebenaran, dan bagaimana cara menjadi pelaku firman yang benar. Karena banyak orang juga kemudian dalam kehidupan berpikir bahwa saya sudah melakukan firman, saya sudah kerjakan ini, saya sudah buat ini, padahal memang dari buahnya tidak kelihatan seperti itu. Jadi untuk kehidupan seseorang, kualitas hidup seseorang Kristen,
atau orang-orang atau manusia itu hanya bisa dilihat dari buahnya. Dia bicara apapun dalam hidupnya, tetapi kalau buahnya itu menunjukkan buah kebaikan, maka orang-orang ini yang terbaik. Jadi hari ini kita bicara apapun tentang Tuhan, tapi kemudian karakter hidup kita tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, atau tidak sesuai dengan tertulis dalam firman, maka kita menjadi pendusta dalam hidup ini. Ya. Makanya memang kekristenan itu harus diberingi dengan buah-buah yang terjadi dalam hidupnya. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang punya kualitas hidup. Kekristenan yang baik bisa ditunjukkan lewat buah-buahnya. Saudara bisa bicara, Pak Yusak bisa bicara, kemudian pemirsa juga bisa bicara bahwa saya ini adalah pengikut Tuhan. Saya sudah melakukan firman, tapi kemudian buahnya tidak ada. Ada analogi satu, Ya. atau analogi Pak. Kalau buah yang masak dan matang dan enak dipandang, kebanyakan buah itu akan dilempar untuk diambil kan Pak. Ya. Bagaimana? Kita sebagai buah yang matang, kualitas iman kita itu matang sebagai pengikut Yesus. Apakah kita siap dilempar? Oh. Analoginya bagaimana gitu? Oh ya, oke, luar biasa ya Pak Yusak. Memang ketika hidup kita semakin hari semakin baik, iblis juga tidak akan tinggal diam. Nah, ketika hidup kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari menunjukkan bahwa dari pertama kita bayi tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa. Kalau dalam analogi buah tadi, dari mulai bunga, kemudian dia jadi buah, kemudian sekarang dia mau matang, dilihat orang, wow ini baik ini untuk dimakan, baik untuk dipandang. Sebenarnya kita hari-hari ini harus bersyukur kalau kemudian kehidupan kita dilihat orang, bahwa hidup kita semakin baik dan dia ingin menikmati hidup kita. Sebenarnya buat saya ini harus naikkan ucapan syukur ke Tuhan. Karena kalau kemudian kita menarik untuk dimakan orang, kita menarik untuk dilihat orang, wow itu ini bicara kekristenan ya, bicara tentang kepercayaan, bicara tentang apa yang kita kerjakan. Kemudian kita menarik semua dalam pandangan orang. Buat saya itulah kualitas kekristenan. Dia telah menunjukkan sesuatu yang baik sehingga orang bisa melihat dari kehidupannya, wah orang ini pantas untuk dinikmati, orang ini pantas untuk menjadi ini, orang ini pantas untuk hidup. Nah, kalau sudah begitu, orang bisa menikmatinya, dan kemudian kalau sudah dinikmati, maka itu menjadi sukacita tersendiri dalam hidup kita. Saya contohkan dalam kehidupan. Kalau seandainya hidup kita Tuhan perintahkan lakukan, memberi, kemudian kita memberi, atau Tuhan katakan kerjakan ini dan kita kerjakan ini, waktu kita mengerjakannya, waktu kita memberikan sesuatu, maka ada sukacita tersendiri yang saya rasakan itu seperti sukacita surga yang terjadi dalam hidup saya. Nah, kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan sudah bisa menunjukkan aroma yang enak, sudah menunjukkan hasil yang baik, dan orang bisa melihat itu, wow, itu hal yang baik dan hal yang luar biasa. Ya, terima kasih pandangan rohani yang Bapak berikan pada saya, karena kita ini sebagai orang Kristen harus mendapatkan hikmat dari gembala-gembala atau pendeta yang memang kita anggap sebagai acuan untuk kita mendapatkan asupan rohani. Jadi itu saya dapatkan dari Pak Dery sebagai pendeta dan gembala di tempat kami. Nah, ujian dan pencobaan yang seperti yang saya kupas di Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 27. Rupanya kesimpulannya kita sebagai pelaku firman dan siap untuk dilempar apabila disakiti ya Pak ya, disakiti. Karena orang kalau pakai analogi buah yang matang atau mangga yang matang itu sewaktu-waktu bisa memandang orang yang memikat hatinya untuk melempar, mengambil itu buah. Nah, tertarik dalam hatinya lah. Iya, tertarik dalam hatinya. Apakah kita siap? Ya. Atau saya secara pribadi siap untuk hadapi seperti itu? Karena ini kalau bicara lempar,
Pasti sakit. Pasti sakit. Jatuh, libat itu kan kita akan jatuh. Nah, bagaimana pandangan Bapak dengan ayat ini agar kami sebagai jemaat yang Bapak pimpin ini bisa lebih kuat? Baik, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat hari ini apa yang sudah kita bahas dan mengenai kehidupan, kualitas kehidupan kekristenan di acara Suara Sahabat. Saya berpikir satu hal, bahwa hidup ini hanya bisa baik, hanya bisa berguna kalau saudara tinggal di dalam Kristus dan Roh yang Kudusnya tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, dalam hidup kita seperti di analogi tadi, bahwa ketika buah itu sudah matang, saudara bisa dilempar orang, saudara bisa mengalami sesuatu, saudara bisa mengalami ujian, saudara bisa mengalami pencobaan. Walaupun tadi kata Pak Yusuf dalam Alkitab mencatat bahwa pencobaan itu tidak pernah datangnya dari Tuhan, karena Tuhan tidak mencobai orang dan juga Tuhan tidak bisa dicobai. Tapi malam hari ini percayalah saudara, dalam kualitas hidup kita, kalau kita sudah tumbuh mulai dewasa, maka sebenarnya ada ujian dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Nah, kalau hidup kita apakah layak atau berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, ada ujian terjadi dalam hidup kita. Apa ujian itu? Ujian dalam hidup kita, kalau seandainya kita dalam posisi ujian ekonomi, contoh, kita tidak tahu mengatur keuangan, maka ujian akan datang dalam posisi bagaimana cara mengatur keuangan yang benar. Nah, kalau ujian datang dalam masalah persinahan, berarti kita belum bisa melewati itu. Maka ujian akan datang dalam posisi itu, supaya kita tahu bahwa hal ini salah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini kekristenan harus buah matang. Kemudian kalau buah sudah matang dan saudara hidup dalam Kristus, saudara hidup dalam Roh, maka walaupun tadi dilempar, kata Pak Yusak, dilempar, kemudian jatuh dan bisa dinikmati oleh orang tersebut, tapi bijinya kita perlu ingat, atau benihnya itu akan tumbuh. Nah, karena ada Kristus dalamnya. Jadi kalau saudara sudah matang, saudara percayalah, masuklah dalam ujian itu. Jangan kita menghindari ujian itu. Kalau dalam, saya sampaikan aja dalam contoh, dalam berlayar kita di kapal, ketika ada badai di depan, saudara, ada banyak orang kemudian mengambil keputusan untuk berbalik. Biasa berbalik itu mengalami kecelakaan. Tapi kalau kita tetap maju, terus maju dalam badai itu, maka saya percaya di ujung sana ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan. Ada kedamaian, ada sukacita, bahkan ada yang tenang yang Tuhan siapkan untuk kita. Saudara, dalam beberapa waktu saya kemudian ikut berlayar dan ada badai yang besar. Dalam keputusan-keputusan tertentu, seorang nakoda dia mengambil keputusan untuk tetap maju, dan benar, waktu kami maju terus, mendayung terus, maju berdayung, dan ternyata di depan sana ada hal yang Tuhan siapkan yang terbaik. Ada gelombang yang semakin hari, badai itu semakin hari semakin teduh. Saudara, dalam hidup ini ketika ada badai, maju terus dalam Tuhan. Ketika ada persoalan apapun yang dianggap dalam hidup manusia itu adalah cobaan atau ujian atau apapun yang terjadi hidup kita, itu tetap kita maju terus, melangkah terus, jangan sampai kita mundur, karena ada hal yang terbaik yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Saudara, sekali waktu ada seorang nabi besar namanya Nabi Elia. Ketika dalam 3,5 tahun tidak ada hujan turun, dalam 3 tahun tidak ada hujan turun di Israel atas pernyataannya dia. Kemudian satu kali waktu Tuhan sampaikan bahwa hujan itu akan turun untuk membasahi negeri Israel, dan dia berkata kepada bujangnya, coba kamu lihat, 1 kali dia naik belum ada, 2 kali, sampai 7 kali dia naik, dan waktu kali ke-7 dia naik dan melihat ke arah laut, ternyata ada awan yang kecil, ada harapan yang kecil di sana, dan ternyata harapan yang kecil itu akan muncul harapan yang besar dalam hidup kita dan menjadi kenyataan. Begitu dengan hidup kita hari-hari ini. Ketika ada masalah, ada apapun, terobos itu, maju terus. Ketika mangga itu sudah matang atau buah itu sudah matang, biarkan buah itu dinikmati, karena dari benihnya itu akan tumbuh pohon yang lain, dan pohon itu akan berbuah, dan hasilnya juga akan dinikmati oleh orang-orang yang lain. Percayalah, pada malam hari ini dalam bincang
kita malam ini ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Saya berharap pemirsa di rumah dan saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada, tetaplah ikuti tayangan-tayangan kami selanjutnya, dan percayalah Tuhan akan berkati walaupun hanya lewat live streaming ya. Pada kesempatan ini saya percaya ada hal yang kuat yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Pak Yusak, terima kasih atas kedatangannya bersama dengan kami di studio ini, dan saya berharap ini bukan kali yang pertama, tapi ada waktu-waktu yang berikutnya ketika Pak Yusak mendengarkan apa yang kami sampaikan dan bisa untuk mempertanyakan sesuatu. Begitu dan pemirsa di rumah, baik yang ada di kota Makassar ataupun yang ada di luar daerah, ketika berkunjung ke Makassar, saudara bisa mampir ke tempat kami di Jalan Sungai Sadang dan untuk bisa berbincang-bincang dengan kami. Siapa saja, dari mana saja, dari kalangan mana saja, ras mana, suku mana saja, agama mana saja, bisa berbincang-bincang dengan kami di tempat ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas akan melahirkan hal-hal yang berkualitas dalam kehidupan kita. Hal-hal yang indah dalam hidup kita akan melahirkan hal-hal yang luar biasa juga dalam kehidupan kita. Buah yang tadi yang sudah jatuh, yang sudah matang, percayalah satu kali waktu Tuhan akan buat dia bertumbuh dan kita akan menikmati buah-buah yang lainnya. Tuhan Yesus yang menjadi sumber jawaban dalam hidup kita, kiranya memberkati kita semua. Pak Yusak, terima kasih atas kedatangannya malam hari ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah buat Pak Yusak dimanapun Pak Yusak berada. Salam buat keluarga. Saudara pemirsa di rumah, tetaplah bersama dengan kami dalam tayangan ini, dan saudara akan mengikuti tayangan-tayangan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita semua. Amin.